Cara-cara terbaik untuk mengakhiri hidupmu. Kenapa masih di sini? Kamu yakin kamu beneran mau mengakhirin hidupmu? Maksudku tadi judulnya adalah cara-cara terbaik untuk mengakhiri hidupmu yang lama. Kalau kamu pernah googling cara terbaik untuk bunuh diri, kamu nggak sendiri. Jutaan orang di dunia juga pernah ada di titik itu. Tapi hari ini kita akan bicara tentang cara bunuh diri yang berbeda, yaitu membunuh rasa putus asa itu, membunuh versi diri yang ingin menyerah, dan melahirkan harapan baru. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini Judika Setiawan Tampu Bolon. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya minta tolong teman-teman untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan tolong like dan komen buat yang sudah subscribe, agar channel kita semakin berkembang. Terima kasih ya. Kita hidup di zaman yang paling canggih. Bisa video call lintas negara, bisa tahu isi hidup orang hanya lewat story. Tapi kenapa kita makin merasa sendirian? Kenapa anak-anak muda, bahkan followersnya yang puluhan ribu dan jutaan, tetap merasa gak berharga? Karena kita kehabisan ruang untuk menjadi lemah. Semua harus tampil oke, semua harus terlihat bahagia, tapi tidak benar-benar bahagia. Kita makin susah jujur, bahkan kepada diri kita sendiri. Sebuah penelitian menyebutkan ini sebagai paradoks konektivitas. Semakin kita terhubung secara digital, semakin dangkal hubungan emosional kita. Kita merasa terlihat, tapi tidak dimengerti. Mengapa ya orang-orang ingin mengakhiri hidupnya? Bukan karena mereka benar-benar ingin mati, tapi karena mereka ingin rasa sakit itu berhenti. Karena lelah, capek, terus merasa sendiri, terus gagal dimengerti, dan terus dihantui pikiran. Apa gunanya aku di dunia ini? Dan kalau itu kamu hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan rusak, kamu bukan terluka, dan luka itu bisa sembuh. Viktor Frankl bilang, banyak orang hari ini mengalami kekosongan esensial, rasa hampa karena hidup terasa tanpa makna. Ini bukan penyakit jiwa, ini krisis jiwa. Orang yang mau mengakhiri hidupnya sering bukan karena ingin mati, tapi ingin rasa sakit itu berhenti. Mungkin hari ini saya tidak tahu kenapa Anda mencoba atau pernah mencoba untuk mau mengakhiri hidup Anda. Tapi pada hari ini, apapun latar belakang dan pengalaman hidup kalian yang membuat kalian memutuskan untuk mencoba hal itu, ada 5 langkah konkret yang saya tawarkan untuk keluar dari kegelapan itu. Yang pertama, bicaralah meski sedikit. Menurut social support theory, berbagi cerita bisa mengurangi beban psikologi kita hingga 40%. Temukan satu saja orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimimu. Temukan satu orang saja yang bisa kamu ajak ngobrol jujur. Bisa teman, mentor, atau konselor. Kadang cuma perlu satu pendengar yang tidak mengejudge atau menghakimi kita. Expressive Writing Research dari James Pennebaker menunjukkan menulis tentang perasaan secara rutin bisa menurunkan kecemasan dan meningkatkan perasaan terkendali. Maka tulislah apa yang kamu rasakan, bukan untuk diposting, tapi buat diri kamu sendiri, supaya kamu bisa lihat dan membaca dan mengamati bahwa apa yang kamu rasakan dan kamu alami layak dikenali dan diterima. Langkah ketiga ini, jika kamu tidak menemukan di langkah yang pertama tadi, maka kamu harus menemui profesional, bukan cuma motivator ya. Konselor, psikolog, psikiater, bukan yang untuk orang gangguan jiwa, tapi untuk kita yang butuh jalan keluar saat diri sendiri mengalami kebuntuan. Langkah yang keempat adalah kita harus memutus rantai perbandingan. Social comparison theory pernah berkata kita membandingkan hidup kita dengan yang kita lihat, atau orang-orang di dekat kita selalu memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Maka tanpa sadar, ini memperparah rasa tidak berharga kita. Coba detox hal-hal ini dalam 7 hari. Maka kamu harus mengunfollow akun-akun yang bikin kamu merasa gak cukup. Atau detox dari media sosial selama seminggu bahkan sebulan. Hapus aplikasi kalau perlu, maka jagalah isi kepalamu dan apa yang kamu lihat. Oke, langkah berikutnya kamu harus memulai ulang, sekecil apapun. Atomic Habits James Clear menyebutkan perubahan kecil 1% setiap hari menghasilkan transformasi yang besar di dalam setahun. Mulailah dari rutinitas kecil, bangun pagi, jalan kaki, mandi air dingin, baca buku 10 menit,
Kecil-kecil saja tapi tetap konsisten, itu adalah yang akan menjadi kekuatan. Saat kita merasa hancur, mungkin itu bukan akhir, mungkin itu adalah proses pembentukan. Sebuah teori post-traumatic growth mengatakan banyak studi menemukan orang yang melewati trauma dengan proses sehat seringkali menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh makna dalam hidupnya. Kalau kamu masih di sini hari ini, dengerin podcast ini, itu tandanya kamu belum selesai. Kamu mungkin merasa hancur, tapi batu bata pun harus dihancurkan dulu untuk jadi sebuah fondasi yang baru. Dan mungkin kamu gak butuh cara mati ya, tapi kamu butuh alasan untuk hidup. Dan hari ini, itu dimulai dari hal sekecil itu. Mendengarkan podcast hari ini bukan adalah sebuah kebetulan, tapi mungkin kamu sangat membutuhkan ini, atau bahkan orang-orang di sekitarmu ada yang membutuhkan hal ini. Ya, mungkin saya paham kalau teman-teman mengalami serangan, panic attack, anxiety, atau yang membuat kalian down sehingga kalian melupakan kepentingan pribadi kalian dan mengakhiri kehidupan kalian, maka jangan pernah percaya pikiranmu sendiri saat kamu dalam keadaan gelap itu. Kamu harus ingat, otak dalam mode depresi tidak objektif. Pikiran hidupku gak ada artinya bukan kebenaran, tapi itu adalah sebuah gejala. Seperti mata rabun butuh kacamata, pikiran kacau butuh bantuan dari luar untuk melihat dan menjernihkan. Maka kamu bisa juga mengalihkan diri secara fisik dan sensorik. Lakukan hal-hal sederhana untuk mengalihkan tubuhmu dan perhatianmu dari spiral pikiran yang kacau. Misalnya, kamu bisa mencuci muka dengan air dingin, berjalan kaki sebentar, mendengarkan suara orang lain lewat podcast dan lagu yang menenangkan, atau yang keempat, pegang benda dingin atau keramas untuk menggrounding tubuh kamu. Selain itu, ketika kamu adalah orang yang beragama, agama apapun kamu bisa berdoa, menceritakannya kepada Sang Ilahi. Lalu langkah yang berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus menulis kalimat "Aku akan bertahan 10 menit lagi". Tunda keinginan itu, beri jarak, karena emosi ekstrim adalah seperti gelombang. Ia datang, memuncak dan surut. Maka berikan waktu agar kamu bisa kembali ke kesadaran penuh. Kalau kamu butuh bantuan lebih, kamu juga bisa menghubungi saya melalui email atau DM dari setiap sosial media saya. Jangan jalanin sendiri ya. Kamu dicintai, kamu cukup, kamu bukan gangguan. Kamu bagian dari cerita yang belum selesai. Dan beban berat seperti apapun yang sedang kamu emban saat ini yang membuat kamu ingin menyerah dan mengakhiri hidupmu, semuanya akan baik-baik saja dan terlewati. Dan pasti akan berlalu. Untuk menutup podcast kita hari ini, ada sebuah ilustrasi yang berjudul Lilin dalam Hujan. Di sebuah desa yang selalu hujan, tinggal seorang gadis bernama Lani. Ia membawa lilin kecil di tangannya, berharap bisa melihat jalan pulang. Tapi hujan deras tak pernah berhenti. Lilinnya terus padam. Setiap hari ia coba lagi. Setiap hari ia gagal. Sampai suatu malam ia bertemu seorang penggembara. "Kenapa kamu bawa lilin terus dalam hujan?" tanya sang pengembara. "Karena aku ingin pulang," jawab si perempuan itu. Pengembara itu tak menjawab. Ia membuka jaketnya dan menutupi lilin Lani, dan untuk pertama kalinya api itu menyala. "Kita memang tak bisa berhentiin hujan," katanya, "tapi kita bisa jaga api satu sama lain. Kadang begitulah hidup. Kita butuh orang lain untuk menjaga cahaya kecil kita di dalam diri kita ketika kita terlalu lelah melakukannya sendirian. Maka tolong jangan hadapi semua sendirian. Kamu masih bisa punya Tuhan, punya teman, dan punya kami di sini yang mendengarkan. Mungkin menurutmu hidupmu sangat-sangat hancur, tapi kamu tidak tahu banyak orang di luar sana yang sangat ingin berada pada posisimu saat ini. Dan jika saat ini dunia tidak bisa mendengarkan jeritanmu, biar aku yang bilang ini buat kamu. Kamu berarti, kamu penting, kamu masih bisa sembuh. Kamu pasti bisa lewati dan lalui semuanya ini. Jangan biarkan satu bab yang gelap membuatmu menutup seluruh buku hidupmu. Karena siapa tahu halaman berikutnya bisa jadi yang paling indah. Kamu belum selesai, hidupmu belum selesai, dan kami di sini akan terus mengingat itu. Tetaplah melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Sampai bertemu di episode berikutnya.